Hai guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel gua Mehat Channel. Guys, kali ini guys, gue ingin sedikit berbagi informasi ke kalian tentang arti indikator yang muncul pada speedometer Vios Limo Gen 1 ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat guys, ada beberapa indikator yang ditampilkan di speedometer Vios Limo Gen 1 ini ya. Gua akan bahas satu persatu guys. Oke, dimulai dari ini, temperatur warna biru ini ya. Temperatur warna biru ini menandakan bahwa coolant ataupun air radiator kita dalam posisi masih dingin guys, kayak gini. Kalau dia berwarna biru berarti dia masih dingin ya. Jadi jangan panik ketika kalian baru menghidupkan mobil. Warna temperatur ataupun termometer ini berwarna biru, jadi jangan panik. Itu menandakan bahwa air radiator kalian masih dalam posisi dingin. Tapi kalian wajib panik ataupun wajib waspada ketika indikator ini berubah warna merah. Oke, bagaimana bentuk warna merahnya? Kayak gini guys. Jadi ketika kita on kan, kita matikan, nah, itu kan ada warna merah tuh. Kalau dia berubah warna merah seperti itu ketika kalian lagi dalam perjalanan. Nah, ketika lagi dalam perjalanan, dia tiba-tiba muncul warna merah seperti itu, seperti ini. Nah, tuh, ini kalian wajib untuk memeriksa radiator kalian dan memberhentikan mobil kalian. Jangan dipakai lagi ya, karena kemungkinan ada bocor, entah itu termostat buntu, kebocoran radiator ataupun air radiator penyumbatan di radiatornya. Jadi kalian hentikan mobil kalian, jangan dipakai supaya mobil kalian tidak rusak. Oke, gue lanjut ke indikator kedua, yaitu lambang oli ini. Nomor ini ya, tuh lambang oli yang ini. Tuh ada lambang oli ya, yang ini. Nah, lambang oli ini guys berfungsi ketika tekanan oli kalian berkurang atau tidak ya. Jadi ketika dia hidup nih, lambang ini hidup, jadi kalian harus waspada dan segera memeriksa oli mobil kalian. Bukan berarti kalau dia hidup kalian harus ganti oli, enggak. Itu tandanya tekanan oli kalian itu berkurang. Bisa jadi olinya sudah habis karena kalian telat ganti ataupun karena mobil kalian udah makan oli, jadi olinya berkurang. Nah, dia akan muncul ketika kalian mengendarai mobil dan dia muncul secara tiba-tiba. Wajib hentikan mobil kalian dan periksa oli kalian ya. Nah, begitu. Jika lambang yang ini muncul, kalian wajib waspada. Nah, yang ketiga yaitu lambang aki. Jadi guys, jika kalian sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba lambang aki ini muncul, kalian wajib waspada juga ya. Dikarenakan lambang aki ini menandakan aki kalian dalam masalah ya. Pengisian kalian dalam masalah, sistem pengisian. Jadi bisa dari dinamo lemah atau coolnya habis ataupun ada masalah pada aki kalian. Itu ya. Jadi jika lambang aki ini muncul, bisa jadi dinamo starter kalian coolnya itu udah, bukan dinamo starter ya, dinamo cas. Bisa jadi dinamo cas kalian itu coolnya sudah habis. Jadi pengisian ke aki kalian itu tidak sempurna ataupun tidak maksimal. Jadi jika dia muncul dalam perjalanan, silakan periksakan ke bengkel dinamo ataupun periksa terlebih dahulu sistem pengecasan dinamo mobil kalian. Caranya gampang ya, kalian tinggal tempelkan saja besi ke puli dari dinamo cas kalian. Jika dia masih menempel berarti coolnya itu masih bagus. Berarti ada masalah pada sistem perkabelannya ataupun pada aki kalian tersebut yang udah mulai soak. Gitu ya. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini lambang check engine ini teman-teman. Ini tandanya periksa mesin ya. Indikator periksa mesin ini atau check engine ini nyala jika sensor-sensor ada masalah teman-teman. Jadi jika ada yang berhubungan sama kabel-kabel lah intinya ya, sensor MAF, MAP, sensor
seluruh sensor lah, sensor oksigen ataupun sensor-sensor idle up AC. Jadi jika ada masalah maka dia akan muncul. Kalian harus scan dia ya, scan terlebih dahulu untuk mengetahui kode yang muncul ketika indikator ini menyala. Biasanya ini berhubungan sama yang berkabel lah intinya ya. Dia bisa mendeteksi ada kerusakan kabel ataupun kerusakan sensor, jadi dia akan muncul check engine ini. Nah, yang kelima ya, ada indikator orang pakai seatbelt ini, yang kedip-kedip ini. Ini tandanya seatbelt belum terpasang untuk yang supir ya. Untuk di Vios Limo dia hanya terhubung ke supir. Jadi jika supir belum memasang seatbelt atau sabuk pengaman, maka dia akan muncul kedip-kedip seperti ini teman-teman. Nih, dia akan hilang ketika supir sudah memasang seatbeltnya ya. Nih, gua akan coba untuk memasang seatbelt. Kita coba colok ya. Coba colok untuk seatbeltnya. Nah, maka dia akan mati untuk indikatornya. Nah, indikatornya mati ya teman-teman ya. Nih, ini dikarenakan supir telah memakai sabuk pengaman tuh ya, tuh. Jadi jika gua lepas lagi maka dia akan kedip-kedip lagi teman-teman. Tuh, jika gua lepas dia akan kedip dan memperingatkan supir supaya memasang sabuk pengaman. Yang selanjutnya ini teman-teman, ada indikator rem tangan ya. Nih, tanda seru dan berwarna merah, ini rem tangan. Jadi jika kalian lagi menarik rem tangan ataupun jalan dan kalian melihat ada lambang ini menandakan rem tangan kalian itu belum diturunkan teman-teman. Jadi segeralah periksa rem tangan kalian dan segera turunkan. Di sini gue akan coba untuk menurunkan rem tangannya. Nanti dia akan mati ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ketika gua tarik lagi rem tangannya maka dia akan naik. Nah, tuh, jadi yang tanda seru ini warna merah berarti indikator rem tangan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya indikator, gua akan buka pintu teman-teman. Tuh, ada pintu. Ini menandakan bahwa pintu masih ada yang terbuka teman-teman. Indikator ini bisa dilihat ada mobil dengan pintu kiri kanan terbuka. Ini menandakan bahwa pintu kita itu masih ada yang terbuka, entah itu bagasi, pintu kiri penumpang, pintu kiri ataupun pintu supir ya. Jadi ada pintu yang belum terkunci atau tertutup ketika lambang ini muncul. Nah, di sini pintu kanan supir kan gua buka nih, gua akan tutup lagi teman-teman. Apakah dia akan hilang atau enggak? Tutup. Tuh, dia hilang ya teman-teman ya. Jadi jika lambang itu muncul berarti menandakan bahwa indikator ataupun pintu mobil kalian itu belum tertutup. Sebenarnya di Vios Limo ini bisa dipasang fog lamp teman-teman. Jadi fog lamp itu lampu kabut ya. Di sini ada indikatornya, tapi dikarenakan gua belum memasang fog lamp, nanti jika gua memasang fog lamp akan gua videoin lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti ada indikator fog lampnya ketika dia hidup atau tidak. Oke, untuk lampu jauh yang ini ya. Tuh kalau dia hidup berarti ini lampu jauh teman-teman. Kalau dia hidup ini lampu biasa. Tuh, kalau lampu jauh ini, jadi kalau kalian lampu jauh yang ini hidup, nah ini berarti lampu kalian itu hidup lampu jauhnya. Jadi segera turunkan supaya orang lain tidak merasa terganggu ya teman-teman ya. Oke, demikianlah video gua kali ini tentang makna indikator yang muncul di speedometer Vios Limo Gen 1. Jika kalian suka dengan video gua kali ini, silahkan tekan tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga bantu gua dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.